Baik, kita lanjutkan soal nomor 7, ya, latihan C dari buku paket halaman 43. Misalkan diberikan bilangan kompleks Z dengan Z ditambah 1 per Z bernilai real dan imajiner dari Z tidak sama dengan 0. Perhatikan modulus Z itu sama dengan 1. Nah, adik-adik, kalau ketemu soal semacam ini langsung kita misalkan saja. Jadi misal bilangan kompleks Z itu adalah X ditambah I dikalikan dengan Y. Ya, jadi X itu adalah bilangan real, bagian real, ya, kemudian Y itu adalah bagian imajiner. Yang ada I-nya itu adalah bagian imajiner. Lalu di soal diketahui bahwa bagian imajiner dari Z tidak sama dengan 0. Berarti di sini Y-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah membuktikan modulus dari Z sama dengan 1 untuk menentukan modulus dari sebuah bilangan kompleks. Itu rumusnya adalah akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Berarti di sini realnya adalah X, berarti X kuadrat, lalu imajinernya adalah Y, berarti di sini plus Y kuadrat. Nah, apakah modulus dari Z itu bernilai sama dengan 1? Berarti kita akan hitung dulu, apakah X kuadrat plus Y kuadrat ini juga sama dengan 1, ya kan? Kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat ini juga sama dengan 1, berarti akar 1 ya sama dengan 1. Maka nanti terbukti bahwa modulus Z itu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini langkah kita selanjutnya adalah menentukan berapa nilainya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, jelas ya cara berpikirnya ya. Nah, untuk menentukan berapa nilainya X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka ini yang kita bongkar, ini yang kita uraikan. Jadi Z ditambah 1 per Z, ya. Itu bisa kita tulis ulang menjadi Z ditambah Z inverse. Jadi 1 per Z itu adalah Z inverse. Nah, ingat, kalau kita punya bentuk 1 per A, itu kan sama dengan A pangkat min 1. Nah, karena di sini yang kita bicarakan adalah bilangan kompleks, ya Dek ya. 1 per Z ini ya sama dengan Z pangkat min 1. Nah, Z pangkat min 1 itu adalah inverse dari bilangan kompleks Z. Oke, nah masih ingat bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah bilangan kompleks? Tentu masih ingat ya. Jadi kalau Z sama dengan X plus IY, maka nanti Z inverse itu akan sama dengan X dibagi X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan I. Nah, ini hukumnya wajib untuk dihafalkan, untuk diingat-ingat ya. Oke, berarti langkah selanjutnya ya, ini tinggal kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Nah, Z inverse diganti oleh yang ini ya. Oke, kita langsung saja. Berarti ini sama dengan Z-nya tadi adalah X ditambah I kali Y. Kemudian Z inverse-nya itu berarti X dibagi X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat kali I. Kemudian ini yang ada I-nya kita sendirikan, kita kelompokkan, yang tidak ada I-nya juga kita kelompokkan ya. Yang tidak ada I-nya berarti X ditambah X per X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian yang ada I-nya berarti I kali Y dikurangi Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan dengan I. Kemudian ini I-nya bisa kita keluarkan ya. Yang ini tinggal tulis ulang, jadi X ditambah X per X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kemudian ditambah I kali dalam kurung Y dikurangi Y per X kuadrat plus Y kuadrat tutup kurung ya. Lalu di soal dikatakan bahwa Z ditambah 1 per Z itu bernilai real. Nah, apa artinya? Artinya nanti bagian imajinernya itu harus kita buat sama dengan 0 ya. Perhatikan, ini adalah bagian real ya, bagian real dari Z ditambah 1 per Z. Nah, ini saya tulis lagi ya supaya tidak bingung. Z ditambah 1 per Z sama dengan sekian. Nah, sekian ditambah sekian I, kan begitu ya kan. Berarti ini yang tidak ada I-nya itu adalah bagian real. Kemudian yang nempel dengan I
ya. Ini satu kesatuan itu adalah bagian imajiner. Nah, supaya Z ditambah 1 per Z itu bernilai real, ya, maka bagian imajinernya di sini harus kita buat sama dengan 0. Ya kan? Jadi nanti bagian imajiner dari Z ditambah 1 per Z ini harus kita buat sama dengan 0. Supaya apa? Supaya bilangan kompleks Z ditambah 1 per Z ini bernilai real. Ya, berarti imajinernya harus kita nolkan. Nah, imajiner dari Z ditambah 1 per Z tinggal tulis ulang. Y dikurangi Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat, ya. Ini harus sama dengan 0. Kemudian kita ingat bahwa Y-nya tadi kan tidak boleh sama dengan 0, ya. Berarti ini sudah aman. Langsung kita pindah ruas saja Y-nya ke kanan, ya. Kalau Y-nya kita pindah ruas ke kanan, atau yang kita pindah ruas yang ini, yang minus ini aja ya. Jadi ini minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat, ini kita pindah ruas ke kanan supaya jadi positif. Maka Y itu akan sama dengan Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Berarti di sini Y-nya bisa kita coret. Ya, ini dicoret, berarti ini 1, yang ini 1. Oke, berarti 1 sama dengan 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Ini boleh dikali silang, ya. Nanti kalau dikali silang hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat kali 1, ya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya. Ini sama dengan 1, yang ini. Nah, artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu bernilai sama dengan 1. Nah, ini penting, ya. Karena di awal tadi kita mau mencari berapakah modulus Z, ya. Yang kita butuhkan adalah nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ternyata nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Sehingga ini sama dengan akar 1 itu ya sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa modulus Z, ya. Jadi modulus dari Z itu sama dengan 1. Nah, ini terbukti. Kira-kira seperti itu caranya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 7, ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.